Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal bulan Januari 2021 menjadi momentum pengelola sekolah dan orang tua untuk membantu siswa beradaptasi memasuki era kenormalan baru belajar di masa pandemi. Kenormalan baru atau new normal ini bukan berarti siswa dipersiapkan kembali bersekolah, namun membantu menyiapkan siswa agar mampu beradaptasi dengan situasi belajar di tengah COVID-19. Lalu bagaimana kesiapan dari SMP Islam Nabilah sendiri ketika nanti pemerintah mengeluarkan regulasi pembelajaran tatap muka di bulan Januari 2021? Bersama saya Alia di Channel, kita sudah kedatangan tamu dari Kepala Sekolah SMP Islam Nabilah dengan Bapak Taufik SPD MMP. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Oh, baru ya? Bareng ini. Oh begitu, sehat berarti kita ya Pak ya? Begitu sehat Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Saya harus tetap sehat supaya saya bisa melaksanakan tugas saya sebagai kepala sekolah SMP Islam Nabilah terutama itu, Mas. Dan juga bisa istilahnya kalau saya sehat insya Allah saya bisa terus menafkahi anak-anak dan istri saya. Itu benar sekali Pak, itu paling utama ya Pak? Ya, benar sekali. Oke, baik. Pak, untuk masa sekarang ini Pak, masa pandemi ya Pak ya, bagaimana sih Pak sekolah Islam Nabilah atau lebih khususnya SMP Islam Nabilah Pak menghadapi pandemi ini di dunia pendidikan Pak? Nah, benar. Sekarang ini memang sedikit banyak mengalami kendala, tidak cuma SMP Islam Nabilah, hampir semua sekolah di Indonesia terutama. Tapi yang kita fokuskan di Batam, memang mereka semua mengalami kendala ketika penerapan pembelajaran di masa COVID seperti ini, terutama daring. Tapi pemerintah sudah mewacanakan untuk akan membuka pembelajaran tatap muka di bulan Januari nanti. Nah, dari situlah kami sudah berkoordinasi dengan yayasan, berkoordinasi dengan direktur umum, berkoordinasi dengan semua jenjang, bahkan tiap jenjang dari TK sampai SMA. SMP Islam Nabilah pun juga sudah harus mempersiapkan semuanya untuk menghadapi proses pembelajaran tatap muka yang nanti ketika akan dibuka nanti pada bulan Januari. Oh begitu, jadi memang sudah dipersiapkan ya Pak ya? Wajib ya. Sudah. Nah, prosesnya Pak, ketika kan misalkan ada tiba-tiba turun nih untuk peraturan pemerintah untuk menerapkan pembelajaran tatap muka, apa yang dilakukan SMP Islam Nabilah selain sudah mempersiapkan mungkin ada prasarana, sarana prasarana, surat-suratnya, apakah sudah dilakukan semua itu Pak? Benar, Mas. Dalam rangka dalam rangka munculnya regulasi tersebut, memang semua sekolah itu harus diwajibkan untuk mempersiapkan semuanya, terutama sarana prasarana. Tapi sebelum ke sarana prasarana, kita harus memperhatikan dulu salah satu hal penting, yaitu surat izin atau surat pernyataan dari orang tua. Ya, kita harus pastikan dulu bahwa orang tua ini mau setuju atau tidak tidak setujunya ketika nanti proses pembelajaran tatap muka akan dimulai pada bulan Januari. Semua itu tergantung dari wali murid, Mas. Ketika mereka tidak setuju, kita pun tidak bisa membuka kegiatan pembelajaran tatap muka kita ya. Nah, setelah itu yang memang paling utama dulu kita harus mempersiapkan, kita harus lihat kondisi sekolah kita dulu. Kira-kira ketika pembelajaran tatap muka itu dibuka, kita sudah siap belum? Terutama SMP Islam Nabilah. Apa aja sih yang ada di SMP Nabilah dan persiapannya bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan aturan yang ada yang diterapkan oleh kementerian atau tidak? Nah, saya jelaskan sedikit kepada wali murid bahwa untuk sarana dan prasarana kita berusaha semaksimal mungkin mempersiapkannya. Jadi kami sudah mendapatkan instruksi langsung dari yayasan kita bahwa semua jenjang itu harus mempersiapkan semuanya. Nah, langkah awal kami yaitu pertama, kami siapkan banner dulu. Banner ya Pak ya? Apa sih banner itu? Maksudnya bukan bannernya, tapi ada semacam pengumuman di situ, tulisan di situ tertulis kawasan menggunakan masker. Nah, itu langkah awal kami pertama. Jadi untuk protokol kesehatan sudah oke ya Pak ya? Ketika mereka sudah melihat tulisan tersebut, berarti kita sudah ada termasuk salah satu syaratnya. Nah, setelah yang pertama selesai, banner selesai, kita masuk kepada wastafel, cuci tangan, karena itu hal wajib yang harus kita lakukan. Jadi kami mempersiapkan ada 2 wastafel di situ, kiri dan kanan di gerbang kami. Jadi untuk ketika siswa datang, mereka sudah dihadapkan langsung dengan wastafel tersebut.
Mau tidak mau mereka harus tetap membersihkan tangan mereka di situ. Nah, di wastafel tersebut nih seperti itu. Jadi ada dua, kiri dan kanan. Kiri dan kanan di Ya. depan gerbang ya Pak ya? Dan sistemnya pun udah bukan langsung kita pakai keran pegang tangan, jadi kita udah buat sedikit lebih canggih. Iya. Kita cukup injak aja pakai kaki. Set. Oh, saya kira hanya dengan mengecekkan keluar air begitu. Tidak. Oh, belum ya Pak ya? Itu belum. Oh, belum. Itu rencana kita sih sebenarnya, rencana kita dari SMP Islam Nabila, kita enggak pakai injakan tangan tapi cukup pakai mata aja. Oh, Set, begitu ya, langsung Pak? keluar air. Seperti itu. Bisa Tapi juga ya Pak ya? Itu planning nanti. Oh, planning Iya, nanti. iya. Baik, jadi sudah ada wastafel untuk cuci tangan. Iya, benar. Untuk pengukur suhu sendiri Pak, apakah masih menggunakan manual atau sudah yang digital Pak? Wis, kalau urusan seperti itu kan zaman semakin canggih nih. Benar. Nah, kalau dulu kita harus pakai tembak atau pakai gini, pakai tangan. Sekarang kita udah ada sedikit alat yang sudah sedikit kita canggihkan sedikit. Ini pengukur suhu sudah kita hanya tangan saja kayak gini. Oh begitu. Dan security tidak perlu harus ada di situ. Memegang alat ukur suhu terus didekatkan dengan kita, tidak ada seperti itu. Jadi standing suhunya ada sudah di situ, security ada di posisi meja dia sendiri. Nah, anak cukup mendekatkan tangan atau kepalanya ke alat tersebut. Nah, akan terlihatlah suhunya. Ketika suhunya 36 derajat Celcius, masuk. Oh begitu. Tapi ketika suhunya lebih dari 37, maka anak-anak itu tidak boleh masuk. Tidak boleh Seperti masuk itu. atau pulang kembali ya Pak ya? Kembali ke Oh sekolah, begitu. ke rumahnya, iya. Baik, tadi kan ada wastafel di depan gerbang Pak ya, 2. Sedangkan kan siswa-siswi SMP Islam Nabila ini kan banyak ya Pak ya. Benar. Apakah cukup Pak hanya 2 Pak? Atau ada lagi di depan-depan kelas, per kelas begitu Pak? Benar. Memang benar, Miss. Jumlah siswa kita ini kan ratusan ya. Jadi otomatis memang wastafel yang harus disediakan harus standby. Tapi untuk di awal memang kita sediakan sedua. Jadi 2. perempuan dan laki-laki. Tapi ya ketika mereka masuk di kelas, kita juga sudah siapkan setiap kelas itu satu wastafel. Satu wastafel Dan setiap kelas satu ya Pak hand ya? sanitizer. Jadi Oh, mereka begitu. ketika masuk udah harus cuci tangan. Setelah selesai proses belajar pun mereka juga cuci tangan lagi. Dan itu meminimalisir. Meminimalisir ya, Pak, ya? Iya. Maaf aja, biasa kata-katanya agak sulit. Ya begitulah Pak, Jadi orang saya di Indonesia Pak. meminimalisir namanya virus atau segala macam itu lengket di tubuh, di tangan anak-anak. Jadi Benar. mengurangi kita. istilahnya. Mengurangi. Baik, kan ini sudah untuk wastafel Benar. sudah. Lalu bagaimana Pak proses belajar di dalam ruangan Pak? Biasanya kan terdiri satu rombel ya Pak ya, Ya, rombongan benar. belajar itu kan terdiri dari 30 siswa ya kan. Itu bagaimana Pak? Atau apakah di dalam kelas itu langsung masuk 30 siswa atau ya. dibagi 2 atau bagaimana Pak? Nah, kalau untuk proses pembelajarannya kita tidak lagi sama seperti yang dulu. Kalau dulu 30 anak itu masuk dalam satu kelas. Benar. Itu pelajaran waktu di masa kita normal. Seperti ya, belum ada masa Covid. Tapi kalau di masa Covid seperti ini 30 anak itu tidak kita masukkan semua, tapi kita potong. Kita bagi 2, 15. Bagi 2 ya Pak? Ya, karena menurut standar kesehatan, protokol kesehatan bahwa jarak yang pas itu adalah 1,5 meter 1,5 atau meter. 1 meter lah paling tidak ya. Maka dengan 15 itu jarak meja ke anak, dari anak ke anak itu udah cukup 1 meter kira-kira. Sudah cukup 1 Nah, seperti itu. Jadi memang kita maksimalkan juga di dalam supaya jaraknya itu bisa 1 meter. Makanya dikurangilah jumlah anaknya. Tapi kalau udah 15, 16 itu enggak kita kurangi lagi. Cukup. Oh, berarti memang untuk social distancing, physical distancing juga sudah Benar, ya Pak ya? kita jaga juga. Oke, baik. Jadi kan dalam satu rombel 30 dibagi 2. Iya, Nah, benar. satu rombel ini misalkan 7A. 7A kan ada 30 orang. Berarti kan 15 ya Pak? 15 Oh, benar. Untuk pembagian jadwalnya sendiri Pak, apakah 7A yang dipecah 2 ini pelajarannya sama ataukah berbeda ini Pak? Berbeda kemungkinan. Oh, berbeda. Ya, mungkin kita dari kurikulum saya sudah memastikan bahwa pembelajaran itu pasti tetap sama sebenarnya, bukan berbeda ya. Tetap sama, tapi memang dia settingan waktunya bisa Settingan kita waktu. ubah, kita atur sedemikian rupa supaya bagaimana pembelajaran anak ini dapat semua. Dapat semua. Ya, Oke. grup 1 misalnya shift 1 atau shift 2 seperti itu. Oh begitu. Jadi untuk kurikulum dan dewan guru sudah semuanya mempersiapkan ya Ya, Pak ya, benar. sudah mempersiapkan baik. Lalu bagaimana Pak untuk waktunya atau sistemnya nih Pak, sistem masuknya? Apakah di sekolah SMP Islam Nabilah ini semuanya masuk dari kelas 7, 8, 9 di jam yang sama, tanggal yang sama atau ada shift-shiftan gitu Pak? Oke, siap. Itu benar tuh. Itu pertanyaan hampir semua rata-rata wali murid. Bagaimana sih proses pembelajarannya ini? Tapi sebelum saya ke sana, saya mau jelaskan dulu. Untuk lama waktu belajarnya dulu. Saya tadi kelupaan ngomongin ya. Wah, proses lama belajarnya anak-anak ini tidak sama seperti yang kemarin-kemarin. Waktu pada zaman normalnya ya. Benar. Kalau biasanya kita normal, kita mulai dari 7.15
pulangnya jam 4. Jam 4, ya, jam benar, Pak. 3.15 ya. 3.15. Atau sampai jam 5 itu kalau sudah ada eskul. Nah, tapi sekarang masa Covid ini kita hanya belajar 2,5 jam saja. 2,5 jam. Ya, otomatis kita akan penggal waktu-waktu jam normalnya misalnya 40 menit, mungkin kita ubah menjadi 30 menit. Jadi jam 11 anak-anak semua sudah wajib pulang. Oh, begitu. Iya. Nah, masuk tadi ke kelas berapa yang masuk, apakah semua dari jenjang level kelas 7, 8, 9. Nah, untuk di masa Covid seperti ini, kami udah koordinasi kepada direktur umum kami, Benar. baik dari LPMP juga, bahkan semua jenjang dari TK sampai SMA. Kita udah koordinasi bahwa tanggal 4, nah, tanggal 4 kita masuk itu kan, itu Benar. rencana ya. Iya, rencana awal. Tanggal 4 itu yang masuk hanya gurunya saja dulu. Anak-anak belajar mandiri di rumah. Nah, tanggal 4 jadi anak-anak tidak ada masuk semua. Kita hanya memastikan dulu kondisi guru-guru dulu. Kita pastikan bahwa guru-guru ini stabil badannya, sehat, dan tidak terjangkit penyakit apapun. Baik flu, pilek. Ketika kita menemukan gejala tersebut, maka guru tersebut tidak boleh masuk. Oh, Dia begitu. harus tetap istirahat di rumah. Seperti itu, Miss. Oh, begitu. Baik. Jadi persiapkan dulu guru-gurunya, Pak, Guru-gurunya ya. dulu. Ya, benar. Jadi Guru-gurunya 4 harus dan dipersiapkan. 5 untuk guru dan tenaga kependidikan. Benar, Nah, jadi semua. untuk murid atau siswa ini tetap belajar daring di Belajar rumah. mandiri di rumah. Oh, Siap, begitu. benar. Baik. Jadi untuk masuknya sendiri, Pak. Pas masuknya. masuknya tanggal berapa ini, Pak sebenarnya? Nah, kapan sih anak-anak masuk? Anak-anak itu masuk kita mulai dari tanggal 6. 6 Januari ya, Pak, ya? 6 Januari. Tapi ingat, tidak semua anak itu masuk. Oh. Tidak semua kelas masuk. 7, 8, 9 masuk semua, tidak. Oh. Kita udah sepakat dan udah dikoordinasikan, udah kita rapatkan bahwa yang masuk itu kalau di SMP kelas 9-nya dulu. Kelas 9 terlebih Nah, dahulu ya, Pak. selama 14 hari. 14 hari dari tanggal 6 ditarik mundur Sampai maju tanggal, ya. kalau nggak salah tanggal 25 ya, 14 hari pas. Jadi kenapa 14 hari? Nah, karena menurut standar protokol bahwa masa karantina COVID virus itu 14 hari biasanya. 14 hari ya. Akan mati sendiri pada masa 14 hari sampai 20 hari ya kalau nggak salah itu. Benar. Menurut Pak Dr. Leo, kalau nggak salah Pak, saya pada dengar dulu dari kepolisian. Saya mendengar beliau waktu itu presentasi di Nabila. Oh, Nah, iya. jadi 14 hari sampai 20 hari itu masa karantina virus dan dia akan mati sendiri. Makanya dari hal tersebutlah kita berkesimpulan bahwa anak yang masuk kelas 9 ini hanya 14 hari saja dulu. Setelah itu di hari ke-15 masuklah yang kelas 8. Kelas 8. Kelas 9 kemana? Dia belajar di rumah. Belajar daring di rumah ya, Ya, Pak, ya? hanya ada Oh. kelas 8 saja. Begitu juga nanti selama 14 hari juga kelas 8. Hari ke-15-nya kelas 8 belajar daring di rumah, masuklah kelas 7. Kelas 7-nya ya. Iya. 14 hari lagi. Nah, kelas 7 14 hari lagi. Setelah masuk ke 15 bagaimana prosesnya? Kita menunggu regulasi pemerintah Oh, begitu. maupun instruksi dari Dinas Pendidikan. Anak ini masuk atau tidaknya, semua jenjang ini masuk atau tidaknya tergantung dari instruksi pemerintah semua. Ketika dari Dinas Pendidikan udah, Bapak Ibu ini masa uji coba udah 2 bulan, kira dilihatnya segala macamnya itu tidak terlalu mengalami banyak kendala, tidak tertimbulnya klaster baru, maka fix kita akan membuka pembelajaran tatap muka kita di hari yang sudah kita tentukan oleh pemerintah tersebut. Seperti itu, Miss. Seperti itu, baik. Ya kan, Pak, kita sudah jalan-jalan jauh nih, Pak. Berjalan pertanyaan jauh, jalan-jalan jauh. Saya kembali lagi nih, Pak. Ya, Kembali lagi. Tadi kan kita sudah ada surat pernyataan dari orang tua ini, Pak. benar, Ya siap. kan? Untuk setuju atau tidak setuju. Nah, Iya. yang pertanyaannya adalah, apakah hanya dari orang tua saja, Pak? Nah, itu dia. Benar, Miss, sebenarnya. Surat persetujuan ini sebenarnya pertama itu memang orang tua dulu. Setelah kita mendapatkan surat pernyataan dari orang tua, mereka setuju atau tidak setujunya, anggap saja kita mendapatkan surat pernyataan mereka setuju. Benar. Setelah mendapatkan surat pernyataan setuju tersebut, nah, surat ini kita akan buat lagi dari sekolah, kita akan layangkan kepada Satgas Covid Kota Batam. Satgas Covid Nah, dulu. wajib oke. itu Satgas Covid, kita harus izin dulu ke mereka yang ditembuskan oleh Satgas Covid Kecamatan Kota Kecamatan Batam. Batam. Juga kita layangkan juga kepada Puskesmas Baloi. Balai Perma ya, Pak ya? Ya, karena Puskesmas Balai Perma ini adalah partner kita juga di Nabila. Oh, begitu ya. Semua kegiatan kita yang berhubungan kesehatan biasanya Puskesmas Baloi selalu masuk di dalam hal tersebut. Nah, setelah itu Satgas Covid Batam sudah masuk semua, sudah selesai semua surat-suratnya, baru kita masuk ke Dinas Pendidikan. Ke Dinas Pendidikan. Nah, izin atau tidaknya, boleh atau tidaknya kita belajar itu nanti instruksinya dari Dinas Pendidikan juga. Seperti itu, begitu. guys. Baik, sudah semuanya dari surat izin sudah, sarana prasarana sudah, Benar. untuk pembelajaran pun sudah. Iya. Sekarang saya mau bertanya, apakah Apa? Pak di pergantian antara kelas 9 ke kelas 8 ke kelas 7
itu apakah ada yang namanya seperti semprot disinfektan Iya benar. atau mungkin setelah mereka pulang, anak-anak pulang ini langsung disterilkan kembali, ataukah hanya ya sudah tutup saja karena kan Oh, besok masuk tidak. lagi begitu? Iya, iya, siap, siap. Kalau berdasarkan hasil rapat kita kemarin, otomatis memang yayasan tidak mau hanya tinggal diam saja Iya. melihat kondisi seperti ini. Yayasan kita super aktif, Miss ya. Oh, benar Kenapa sekali. saya bilang super aktif? Bulan-bulan kemarin ketika ada guru maupun tenaga kita yang terkena dampak, Iya. misalnya entah ada pilek, batuk, maka kita langsung melakukan penyemprotan semua jenjang dari TK sampai SMA itu dilakukan penyemprotan oleh tim satgas kita. Jadi kita juga mempunyai tim Oh, satgas. kita sudah punya ya, Pak ya? Oh, iya, iya, Kita iya. mempunyai ruang namanya ruang UKS. Oh, Ukurannya itu kalau tidak salah 2 kali 5 ya lebarnya. Jadi itu tersedia 2 tempat tidur ya. Nah, 2 tempat tidur kalau tidak salah di situ saya lihat. Nah, di situ tempat kita untuk mengantisipasi kondisinya. Jadi agak jauh-jauh dari jangkauan anak-anak. Jadi posisinya di tengah. Nah, petugas-petugas inilah yang kita aktifkan nanti ketika proses pembelajaran. Jadi tidak hanya fokus di Puskesmas Baloi, tapi kita juga harus standby juga petugas satgas kita Oh, yang begitu. berhubungan untuk COVID. Jadi kita bentuk juga tim satgasnya. Tim satgasnya Jadi dari kalau ada apa-apa nanti tidak gurunya yang langsung bergerak tuh. Jadi memang tim kita sendiri dari satgas COVID kita yang dari sekolah Islam Nabilah terutama itu bergerak mengantisipasi hal tersebut. Seperti ini. Oh begitu. Jadi memang sudah dipersiapkan ya Pak Iya, benar, PKS harus kita atau siapkan. klinik ya gitu. Klinik kecil istilahnya. Kecil. Ya, di situ juga sudah ada paramedisnya Pak ya. Paramedisnya lengkap. Kita ada susternya langsung malahan. Oh langsung ya susternya ya. Suster Oh. namanya Nurse Cici. Oh, Nurse Ah, Cici iya. begitu. Baik Anak-anak iya. saya panggil itu. Berarti memang sudah sangat dipersiapkan sedemikian rupa ya Pak Wajib, untuk iya benar. menyambut kedatangan anak-anak agar tidak lagi tercipta klaster baru Benar, pembentukan benar. COVID ya Pak ya. Oke baik. Jadi sekarang untuk gurunya sendiri Pak. Gurunya sendiri dalam pembelajaran daring Pak. Apakah lebih nyamankah atau ada beberapa kendala Pak dalam Benar, daring benar. ini Pak? Kalau kita berbicara tentang hal tersebut, Mes, nyaman atau tidaknya, pasti kita udah dapat mindset duluan dari wali murid pasti udah berpikir, apalagi udah hampir setahun ya Iya, kita hampir ya. COVID ini. Orang Dari tua udah Maret pasti ini, Pak, bisa ya? merasakan tersebut. Ketika proses pembelajaran daring pasti ditemukan banyak kendala, terutama internet. Internet. Jaringan ini menjadi faktor utama dalam proses pembelajaran. Nah, itu terjadi baik atau tidak proses pembelajaran juga tergantung dari internet. Itu seperti itu. Jadi memang kendala utama itu di jaringan. Ketika jaringannya tidak bagus, maka pembelajaran pun tidak akan terjadi. Benar. Tidak terjalin. Maka memang kalau kita meminta itu lebih baik dengan pembelajaran tatap muka daripada kita pembelajaran Daring ya? Iya benar Des. Jadi guru-guru kita juga udah sebenarnya udah mengeluh dan banyak juga wali murid yang mengeluh. Tapi kita tidak bisa menyampingkan ego kita. Kita Benar, tidak Pak. bisa mengedepankan ego kita ya karena kondisi sekarang udah seperti ini. Batam udah masih dalam kondisi zona merah ya, Oke. zona merah. Jadi kita harus benar-benar memikirkan baik buruknya itu harus benar-benar kita pikirkan. Tapi ketika nanti pemerintah udah mengeluarkan regulasi untuk membuka proses pembelajaran tatap muka di bulan Januari nanti dan kita juga udah mendapatkan persetujuan dari wali murid, mereka setuju semua, maka kita berusaha semaksimal mungkin. Yayasan sudah berpikir bagaimana caranya supaya pembelajaran anak ini berjalan dengan lancar, aman, dan safety. Amin. Itu istilahnya nih. Ya. Baik Pak, tadi kan kita kembali ke awal lagi. Saya suka Ya. nih kembali ke awal nih Pak, biar Boleh, kita nggak kenapa? lupa lagi kan Pak. Berarti pom bensin dong. Iya. Kembali ke awal. Itu kan nol Pak, Kan nol ya? bukan Iya, ke iya, awal iya. Pak. Iya, Oke, baik kita kan tadi anggaplah orang tua atau wali murid ini setuju semua ya Pak ya. Siap, benar. Oke. Jadi bagaimana Pak kalau ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan pembelajaran Iya, iya, tatap iya, muka? benar. Apa yang dilakukan nih Pak untuk dari sekolah Dari sendiri? sekolah Pak? sendiri. Iya, Ah, benar, Pak. itu termasuk salah satu yang kita pikirkan juga. Jadi kita berusaha setiap detail permasalahan yang di pembelajaran di masa COVID ini harus dipikirkan. Walaupun kita tahu tidak terlalu sempurna ya, Benar. tapi kita berusaha. Tapi hal seperti ini memang sudah kita bahas, sudah kita diskusikan. Ketika nanti ditemukan ada siswa atau ada wali murid yang tidak menyetujui untuk pembelajaran tatap muka, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Mereka berhak untuk
memastikan anaknya tetap di rumah, belajar daring di rumah. Tapi proses pembelajaran bagaimana? Nah, ini yang kadang mereka tanya. Iya, benar. Saya mendapatkan info dari wali kelas saya, dari guru-guru saya di SMP Islam Nabila. Mereka wali murid ada yang bertanya, kalau kami tidak setuju Pak, pembelajaran bagaimana? Nilainya bagaimana? Apakah beda antara yang tatap muka dengan daring? Nah, ini yang harus saya jawab untuk mengatasi kegalauan mereka. Nah, saya bilang gini, Bapak Ibu wali murid, nah ini saya sampaikan di sini di dot channel ini ya, kebetulan ada dot channel ini, jadi saya bisa menyampaikan semua undang-undang dari Bapak Ibu wali murid tentang proses pembelajaran di SMP Nabila nanti seperti apa. Jadi ketika Bapak Ibu masih resah dan ragu ya, bagaimana kalau anak saya tetap di rumah aja lah misalnya. Nah itu tidak apa-apa Bu, tidak masalah. Bapak Ibu boleh memastikan anak Bapak Ibu tetap di rumah untuk memastikan kenyamanan mereka, untuk memastikan kesetiaan mereka. Jadi lebih aman dan lebih tenang orang tua ya. Jadi proses pembelajarannya akan tetap sama. Yang tatap muka tetap belajar, yang daring juga tetap belajar. Tapi di mana bentuknya? Kita akan fasilitasi guru yang belajar tersebut dengan namanya mikrofon wireless. Jadi ada kamera juga di situ dan dilengkapi dengan mikrofon wireless. Jadi suara guru mengajar itu akan kedengaran. Oh begitu. Ya jelas dan pokoknya jelas lah suaranya kedengaran. Seperti orang anak-anak zaman sekarang suka prank-prank itu ya. Oh, iya, Nah, jadi kita mencontek anak-anak itu. Anak-anak remaja kan suka prank, terus ada apa macam-macam di YouTube itu ya. Nah kita ini bagus nih kalau untuk diterapkan di pembelajaran. Jadi guru mengajar, kita pasangkan mikrofon wirelessnya, jadi dia mau keliling kemanapun suara tetap terdengar oleh anak-anak yang menonton yang daring ya Pak ya? Iya seperti itu. Oh begitu. Baik, jadi seperti live streaming ya Pak ya? Benar. Oh begitu, kayak misalkan bantu tesnya, begitu ya Pak ya? Iya benar-benar. Jadi kalau anak-anak saya kurang jelas, kurang ngerti kan kedengaran nanti di HP-nya. Jadi guru langsung, oh iya, bentar saya jelasin gini. Oh Nah, begitu. itu, ya. Baik. Boleh Pak diminum dulu Pak, Ya, sepertinya terima kasih. haus ya Pak ya? Saya pakai masker nih. Oh begitu. Iya, bentar ya. Oke lah. Saya minum dulu ini. Heeh. Ternyata tidak semudah yang saya pikirkan ya. Iya Pak ya? Hausnya lebih parah. Itulah Pak. Nyos. Air putih rasa teh. Itulah Pak, sekarang kan modern kan Pak, ada saripati tehnya masuk ke Saripati situ. teh ya. Iya, berhayal aja pada tehnya. Gitu ya. Iya. Baik Pak, kembali lagi Pak, Ya, siap. kita sudah sampai pada pembelajaran yang setuju atau yang tidak setuju, benar. begitu. Lalu bagaimana Pak untuk masuknya sendiri? Apakah sama dengan pembelajaran yang dulu sebelum pandemi ya Pak ya? Iya, Kan benar. biasanya jam 7 ya Pak, 7.15 jam 7 sudah masuk nih, anak-anak sudah sholat duha di masjid. Karena memang benar untuk SMP Islam Nabila sendiri ini memang diterapkan sebelum sekolah, sebelum masuk pembelajaran itu Harus sholat duha. harus sholat duha Benar, terlebih itu dahulu wajib itu, berjamaah ya Pak. Dan juga ada kultum ya Pak, ada Iya, ceramah benar, ya. ada kultum, Ah, ada ceramah untuk dilanjutkan dengan biasanya ada ceramah menggunakan bahasa Inggris gitu. benar. Kalau di hari Kamis ya Pak ya. Rabu ya. Bahasa Inggris. Kalau Kamis bahasa Arab. Oh, Iya begitu. benar. Baik. Bagaimana ini Pak? Kan masuk nih tadi kan 2,5 jam. Benar. Dari jam berapa ke jam berapa? Lalu anak-anak bagaimana sholat duhanya Pak? Oh gini, kalau hal itu pun sudah kita pikirkan juga, kita juga udah koordinasi dengan kurikulum dan bagian tim keagamaan. Kebetulan kita sudah ada tim keagamaannya juga yang super aktif lah menurut saya. Mereka udah memikirkan Pak gimana tahfiznya anak-anak, bagaimana sholatnya anak-anak. Nah, jadi ketika anak-anak nanti mau masuk, kita masuknya itu 7.15 anak-anak sudah ada di sekolah. 7.15 ya Bu Ibu ya? 7.15 ya Bu. Semua sudah ada di sekolah ya. Nah, di situ kita memastikan kepada bunda-bundanya, Bapak Ibu wali murid, anak-anak sudah sholat semua di rumah. Di rumah. Sholat duha. Loh, bagaimana kita bisa tahu tuh anak-anak itu sudah sholat? Nah, tugasnya bunda-bunda nanti, Bapak Ibu wali murid, memfoto, mendokumenkan kegiatan anak sholat duha tersebut dan dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Nah, seperti itu Bun. Miss. Bun Tidak jadinya. apa-apa Pak. Suka juga saya dipanggil begitu Pak. Oke. Baik, jadi dengan laporan dari orang tua ke walas masing-masing ya Pak, benar. wali kelas ya, Ya. begitu. Jadi kita bisa mengontrol nih Pak, tetap melaksanakan sholat duha Melaksanakan ya. sholat duha, Oke, baik. Jadi ini sudah semuanya satu. Yang kita kan setiap sekolah pasti ada namanya ekstrakurikuler ya Pak ya. Benar, ya. Di masa nanti new normal nanti, apakah ekstrakurikuler ini akan berjalan Berjalan, ataukah ya. dihentikan sementara ataukah
ada masa-masanya, misalkan ada di hari ini begitu Iya, Pak. iya, iya. Bagaimana Pak? Oke, misalnya. Kalau untuk masalah ekstrakurikuler otomatis kita hilangkan semua. Iya. Bukan dihilangkan ya, kita ini kan Di-off-kan dulu ya, Pak, ya? Di-off-kan dulu. Jadi Bapak Ibu wali murid untuk kegiatan ekskul itu semua kita hilangkan. Kecuali ada kecuali nih. Ada ya Bahasa Pak? Arab Bahasa sama Arab tahfiz. dan tahfiz ya, tetap berjalan ya Pak ya? Tetap berjalan. Loh, bagaimana cara prosesnya? Ya gampang. Karena kemarin guru-guru agama tim dari guru agama kita SMP Islam Nabila udah berkoordinasi bahwa tahfiz tetap berjalan. Bagaimana caranya? Dengan via online. Ya, online. Jadi anak-anak itu harus setor. Oh, setornya setor ya Pak? Setor surat ya Pak ya? Iya benar. Jadi mereka harus setor surat apa yang harus dihafalkan. Jadi mereka nanti PC lah kalau bahasa kerennya anak-anak Iya. ya. PC itu kalau tidak salah Video call Pak ya? Iya, Oh, iya. gitu. Agak sedikit kater ya namanya. VC ya. Jadi mereka semua membacakan surat-suratnya, membacakan ayatnya, nanti dikontrol oleh guru agamanya ya, seperti itu. Oh begitu. Ya. Jadi memang benar ya, tahfiz di SMP Nabila ini memang terus dikembangkan ya, Ya Pak, harus karena nih, siap. memang benar ketika mau menghadapi ujian ya Pak ya, ujian baik mid semester maupun semesteran ini pasti akan ada ujian tahfiz terlebih dahulu ya Pak ya. Benar. Di SMP Begitu. Nabila kita mewajibkan seperti itu. Sebelum wali murid masuk ke sini bergabung di SMP Nabila, kami sudah mengingatkan dulu. Bapak Ibu, ada hal yang paling penting di sini yang harus Bapak Ibu terima. Apa itu? Ketika nanti mau ujian semester, anak Bapak Ibu harus lulus dulu ujian tahfiz. Ya, itu sudah saya sampaikan ke setiap wali murid bahwa kalau mau ikut ujian semester harus ikut ujian tahfiz terlebih dahulu. Benar. Lulus ujian tahfiz maka berhak mengikuti ujian Semester ya, ataupun mid semester ya Pak ya. Ya. Nah, bagaimana kalau yang belum lulus atau tidak lulus nih Pak? Kita berusaha kita berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana caranya? Kita akan tanya di kendala di anak-anak ini. Apa kendalanya membuat dia tidak lulus tahfiz? Apakah waktu atau bagaimana? Ya nanti kita tanya biasanya. Tapi biasanya jarak antara ujian tahfiz dengan ujian semester itu biasanya kita kasih 2 minggu. 2 minggu ya Pak. 2 ya? minggu. Jadi ada jeda bagi anak-anak yang tidak lulus. Tapi rata-rata biasanya, kita belajar dari pengalaman, rata-rata anak-anak yang tidak lulus itu paling ada sekitar 8 atau 10, sisanya 8, lulus semua. Oh, begitu. Nah, yang 8 inilah yang kita gembleng lagi. Jadi dia harus setor terus sampai dia selesai. Oh, berarti setor terus sampai bisa ya Pak ya? Bisa Oh, sampai begitu. dia bisa. Pokoknya 1 hari sebelum mid semester itu sebelum mid semester atau semester udah clear tugasnya. Sudah Ya clear seperti itu, tugasnya. Miss. Begitu, baik. Jadi sudah semua ya kesimpulannya Pak. Jadi untuk SMP Islam Nabila sudah siap ya Pak ya? Insya Allah kita berusaha siap, Miss. Kita harus memastikan kesiapan kita dalam menghadapi proses pembelajaran tatap muka ketika nanti dikeluarkan oleh pemerintah maupun dinas pendidikan. Oh, gitu. Intinya kita tetap menunggu. Kita tetap menunggu kalau memang kata pemerintah, dinas pendidikan mengatakan kita harus membuka pelajaran tanggal 4 nanti, ya kita harus siap semaksimal mungkin. Kita harus memastikan wali murid kita tenang dengan kondisi SMP Nabila, baik dari segi saprasnya, pembelajaran semua maupun penilaiannya. Tapi ketika nanti ditemukan bahwa ada pemerintah mengatakan bahwa tidak jadi pembelajaran itu, ya otomatis kita tetap kembali daring lagi. Kita tidak bisa memaksakan untuk tatap muka. Benar sekali. Pemerintah ini pembelajaran di cancel tatap muka, kita kembali daring. Kita memaksa, itu tidak mungkin. Iya Pak, tetap mengikuti peraturan Pak ya. Tetap Jadi warga negara yang baik dan benar Pak ya. kali, Baik. Miss. Tadi kan kita sudah datang nih Pak ke sekolah. Nah, bagaimana Pak proses untuk anak-anak pulang Pak? Nah, pulangnya ini agak cantik pertanyaannya. Kenapa itu banyak ditanyakan juga oleh wali Iya murid. benar-benar. Kenapa saya bilang cantik? Gini, anak-anak pulang biasanya kita kan kalau waktu dulu-dulu yang masa normalnya langsung pulang aja kan. Iya, benar. Bunyi bel kering, langsung pulang lah mereka semua lari-lari. Nah, sekarang ini tuh harus benar-benar kita maksimalkan. Kita harus benar wanti-wanti supaya tidak terjadinya penularan atau virus ini berkembang ya. Jadi ketika pulang nanti anak-anak tetap di dalam kelas. Kita pastikan ada petugas piket kita memastikan wali muridnya sudah ada yang datang di luar dan menunggu di luar. Kita pastikan siapa yang udah mau jemput, itu harus kita pastikan. Jadi nanti kita panggil mungkin pakai mic. Oh, Nah, begitu. jadi panggil misalnya Sudarman. Lihat, ada orang tua Sudarman sudah datang pakai mobil, maka kita panggil Sudarman. Go home Go gitu ya home. Pak ya. Iya. Boleh go home. Nah. Boleh. Ternyata berlaku ya. Berlaku. Iya, oke. Jadi anak-anak
meskipun sudah bel, diam di kelas dulu. Nanti satu-satu dipanggil Pak ya, Ya, satu-satu. benar. Siapa-siapa yang sudah datang, nanti ada tim tugas Petugas piket piketnya, iya. untuk memanggil. Dan sebelum itu kan pastinya disuruh untuk cuci tangan Cuci terlebih tangan dahulu Pak ya. dulu, sebelum mereka keluar harus cuci tangan dulu. Cek suhu bersih-bersih juga dulu. ya, Pak Cek ya? suhu lagi. Oh begitu. Nah, seperti itu. Jadi tidak serta-merta langsung pulang, langsung lari-lari mereka semua, tidak. Jadi memang harus bertahap. Kelas mana dulu misalnya kita pastikan, misalnya kelas 9 bagian A misalnya. Nah, ini kita pastikan. Atau kita lihat orang tuanya yang ada di sana. Siapa orang tua yang ada dulu. Maka kita memastikan guru piketnya ini harus benar-benar standby maupun security-nya. Nanti kita lengkapi dengan mic juga nanti security-nya. Seperti itu, Miss. Oh begitu. Iya. Tapi bukan untuk penyanyi kan Pak? Bukan, janganlah penyanyi. Baik, jadi memang dipersiapkan sedemikian rupa ya untuk menyambut datangnya new normal ya Pak ya. Iya, benar-benar. Oke baik, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada wali murid Pak? Boleh Pak, monggo. Nah, terima kasih Miss Ayla. Bapak Ibu wali murid, kita tahu sebagian Bapak Ibu wali murid itu mengalami kendala ketika anaknya belajar di masa COVID seperti ini atau masa daring seperti ini. Ada yang menginginkan untuk pembelajaran tatap muka, tapi ada yang masih cemas dan gelisah tentang kondisi seperti ini. Satu sisi Bapak Ibu kami juga gelisah sebagai guru karena pembelajaran ini memang kita tahu semua ini tidak efektif. Benar. Dan sangat-sangat banyak mengalami kendalanya. Tapi semua itu kita kembalikan lagi ke Bapak Ibu wali murid. Ketika Bapak Ibu resah dan gelisah untuk memastikan anaknya untuk ikut pembelajaran tatap muka, itu semuanya tergantung dari Bapak Ibu wali murid. Ya, walaupun instruksi pemerintah ada yang sudah diinstruksi untuk masuk, kita kembalikan semuanya ke wali murid semua. Iya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu dan bingung. Nanti kita menunggu info dari pemerintah nanti tanggal 4 itu akan ada regulasi atau aturan dari pemerintah masuk, maka kita akan membuka pembelajaran tatap muka tersebut di SMP Islam Nabila. Tapi satu hal, pastikan Bapak Ibu setuju dulu. Ketika Bapak Ibu sudah setuju dengan untuk memasukkan anak di pembelajaran tatap muka di SMP Islam Nabila, maka kita akan buka. Tapi kalau semua wali murid tidak setuju, ya kita kembalikan lagi ke daring. Oke Bapak Ibu, seperti itu. Begitu, baik. Jadi untuk surat izinnya sudah dilayangkan, sudah dikirimkan kepada wali murid. Jadi tinggal nanti wali murid untuk mengembalikannya segera mungkin ya Pak ya, agar kita tahu nih Bapak Ibu di rumah, agar pihak sekolah tahu, bagaimana sih tanggapan dari wali murid, apakah setuju atau tidak. Segeralah untuk dilayangkan suratnya kembali ke sekolah Islam Nabilah atau ke SMP Islam Nabilah, langsung kepada wali kelas masing-masing ya Pak ya. Langsung. Kita udah share nih suratnya, sudah share surat pernyataan atau surat izin orang tua setuju atau tidaknya untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Udah kita share, tapi memang baru sebagian guru-guru wali murid SMP yang udah memberikan itu. Kami butuh semuanya. Benar Jadi, sekali. Bapak Ibu wali murid, monggo segera di-share dan ditandatangani surat pernyataannya biar kita nanti tahu apakah Bapak Ibu ini berkenan atau tidaknya untuk kita membuka pembelajaran tatap muka seperti itu. Tapi kembali lagi Miss, kita menunggu regulasi pemerintah. Benar. Kita tetap menunggu ya Pak ya. Apapun itu kita harus mengikuti semua peraturan pemerintah. Benar. Begitu. Dan satu lagi, kami dari SMP Islam Nabilah ya Pak ya, tetap berusaha yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk anak-anak juga untuk guru-guru dan tenaga kependidikan ya Pak ya, agar supaya kita tidak menciptakan klaster baru lagi ya Pak ya. Begitu. Kalau klaster rumah nggak apa-apa ya Pak ya. Nah, itu yang saya suka. Beli lagi. Baik ya, kalau untuk klaster penyebaran virus corona ini memang harus kita hentikan ya. Jadi tetaplah jaga jarak di rumah, jaga jarak di rumah saja, tetap cuci tangan, jangan lupa memakai masker. Kalau tidak perlu sekali pula keluar, di rumah saja. Begitu ya Pak. Iya benar. Terutama untuk anak-anak SMP Islam Nabilah nih. Benar. Jangan banyak pergi kemana-mana, turutin kata-kata orang tuanya, dan terutama satu hal Miss, tetap jaga sholatnya. Benar sekali. Ya, abang-abang, kakak-kakak, jaga sholatnya, sholat tetap dilaksanakan. Jangan di sekolah saja sholatnya dilakukan, tapi di rumah pun walaupun tidak ada gurunya tetap dilaksanakan. Benar seperti sekali. itu Miss.
Baik, jadi untuk kesimpulannya pada kesempatan kali ini saya bisa berbincang dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Nabilah yang juga merupakan kepala sekolah berprestasi ya Pak ya di Kepulauan Riau Pak. Udah lama Miss. Udah lama ya Pak. Salah 2018. 2018, udah lama. 18, 19, oh baru 3 tahun. Nggak apa-apa sih baru kan kalau 3 tahun itu Pak ya. Ya karena kepala sekolah saya mendapatkan juara kepala sekolah berprestasi itu, yayasan mengamanatkan dan saya lagi menjadi kepala sekolah seperti Begitu, itu. baik. Untuk kedepannya harus lebih baik lagi ya Pak Harus ya. lebih baik Mungkin lagi. bisa menjadi kepala sekolah terbaik di nasional ya Pak ya. Amin, ya Allah, Amin. amin. Begitu. Moga-moga bisa. Amin, amin. Baik. Untuk pemirsa Dot Channel, teman-teman di sana di rumah dimanapun kita berada, tetap jaga kesehatan, jangan lupa tetap bahagia. Apapun itu tetap bahagia, karena dengan kondisi bahagia imun tubuh kita itu tetap meningkat. Ya, tetap Berarti terjaga. kalau stres mengurangi imun tubuh juga itu ya. Iya, itu benar Pak. Kalau kita tertekan, stres, suka nangis, itu kita lupakan dulu. Iya sih. Nah, kita harus makan yang sehat, berolahraga. Olahraga yang ringan saja Yang di ringan. rumah. Bisa senam di rumah, ya kan Pak? Boleh kita jogging-jogging di depan rumah saja. Tidak perlu kita harus olahraga, tidak perlu menggunakan olahraga yang terlalu kencang ya Pak ya. Benar-benar. Yang penting kita tetap berolahraga 10 menit atau 20 menit dalam sehari. Makan, tidur yang cukup, dan untuk anak-anak kita di rumah tetap belajar. Belajar dimanapun, membaca itu harus dan wajib agar supaya kita menciptakan generasi muda yang lebih baik lagi. Baik, saya Ayla dari Do Channel. Akhir kata mengucapkan terima kasih. Semoga siaran ini bermanfaat ya Pak ya. Amin, Semoga insya kita dapat berkembang lebih baik lagi. Amin, Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, agar kita dapat Mengembangkan lagi. mengembangkan lagi dan teman-teman di rumah dapat melihat hal-hal baru apa saja sih yang ada di The Channel ini. Iya, siap. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.